Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. 11 tahun PD Victory. Wow. Ya, wow 11 tahun itu bukan waktu yang singkat loh. Ya, saya tuh angkat tangan ya buat Bu Eli saudara ya. Saya aja yang udah penginjil belum berani loh ya menggembalakan seperti ini ya. Tetapi ya setiap orang punya panggilannya masing-masing. Dan kita melihat dari latar belakangnya itu Tuhan angkat ya lalu punya pengalaman pribadi lalu bisa menggembalakan banyak orang. Hari ini saya kasih tema firman Tuhan hidup yang berdampak. Tidak ada gunanya mau 11 tahun, 20 tahun, 30 tahun saudara jadi Kristen kalau hidupmu tidak berdampak. Amin. Ya, apapun yang kita lakukan sehebat apapun kalau nggak ada dampak apa-apa mau ngapain saudara? Benar nggak? Apa yang bisa kita andalkan? Apa yang bisa kita hebohkan? Sesuatu yang tidak berdampak itu kan nggak ada gunanya, benar nggak saudara? Nah hari ini saya pengen PD Victory 11 tahun, mari kita melihat kembali ya dampak apa yang sudah kita hasilkan dari pertemuan perjumpaan iman kita dengan Tuhan. Mari kita buka dulu sama-sama, ini ayat yang sudah terlalu sering saudara baca, tapi kita berdoa Tuhan memberikan pemahaman yang baru. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua saudara. Berkata begini, Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kita akan bahas per ayat saja. Yang pertama mari kita sadari tidak ada persembahan lain yang bisa menggantikan persembahan tubuh kita di hadapan Tuhan. Ingat apa yang berkenan? Persembahan hidup. Ya, ayat ini berkata persembahkan tubuhmu ya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Bukan persembahan yang sudah mati saudara ya. Jadi persembahan yang hidup. Makanya saya bilang kalau orang udah mati tidak usah dikasih Alkitab di peti. Amin. Ya, buat apa saudara taruh Alkitab dalam peti? Orang mati sudah tidak bisa baca. Amin. Yang butuh Alkitab itu orang hidup supaya dia berubah. Waktu dia baca Alkitab hidupnya diubahkan, dia mempersembahkan hidup yang kudus, yang hidup yang kudus berkenan kepada Allah. Bukan persembahan yang mati, makanya orang mati tidak butuh Alkitab lagi. Saudara jangan ya kalau ada orang yang mati saudara kasih Alkitab. Malah saudara bingung nanti kalau dia bangun lalu dia baca itu Alkitab. Maka Anda stres nanti lari semua kita ya. Ingat Alkitab untuk orang, jangan taruh di peti ya nanti lain bara saudara ya. Saya berdoa, mereka bilang ibu bawakan kami Alkitab walaupun yang sudah lama tetapi masih bisa dibaca. Ya, dan ada beberapa teman tergerak beli Alkitab yang baru saya bawa ke sana saudara ya. Saya sedang melihat pergerakan luar biasa hari-hari ini terjadi. Jangan sampai yang Kristen tertinggal. Jangan sampai ayat firman Tuhan tergenapi, yang terdahulu menjadi yang terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Saudara, kenapa kita ada di sini hari ini kumpul-kumpul? Kita kan bukan cuma kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi dengerin khotbah ketawa-ketawa pulang kan? Kita datang di sini supaya apa? Kita dengar firman, hidup kita diubahkan oleh kebenaran firman ya. Jangan jadi Kristen yang sudah puluhan tahun tapi hidupnya nggak pernah berubah, tidak pernah berdampak buat orang lain. Yang pertama supaya kita berubah, persembahkan tubuhmu. Yang Tuhan inginkan. Makanya saya selalu bilang, saudara, ibadah yang sejati itu bukan waktu kita kumpul-kumpul di dalam ruangan begini. Ibadah yang sejati waktu engkau keluar dari pintu itu. Ya, hidupmu di luar sana bagaimana? Ya, saya suka bilang kalau di gereja-gereja ibadah ya bahasa rohnya kenceng, pintar, ya, waktu keluar dari pintu itu bagaimana? Benar nggak? Ya, makanya saya suka bilang orang yang bahasa roh itu bagus kalau berantem pakailah itu bahasa roh, amin. Waktu mau marahin suami, dasar kamu, begitu ya. Itu setan lari tunggang langgang, benar nggak saudara? Jangan cuma di gereja pintar, waktu nyanyi itu luar biasa lompat-lompat. Di rumah hidupmu seperti apa? Amin. Ya, itu yang perlu loh. Kita ini harus diubahkan supaya berdampak. 11 tahun saudara ikut ibadah Victory, mana dampak dari perubahan hidupmu? Tuhan gak bisa pakai orang yang tidak berubah. Jadi kuncinya yang pertama, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati.
Jangan main pura-pura gereja-gerejaan sama Tuhan ya. Saudara, Tuhan itu lihat hidup kita. Benar nggak? Udah terlalu banyak orang Kristen yang gereja-gerejaan. Dia datang ibadah, berantem, hatinya nggak beres, duduk di situ dengar firman. Kita di rumah nggak pernah berubah. Ya, suami anak-anak kita. Coba saudara tanya ya. Saya selalu ya nguji, saya ini di rumah masih berdampak nggak? Saya tanya ya, anak saya kemarin tanya, Mami mau pergi ya pelayanan? Iya, mau kemana? Ke Kalimantan. Saya kemarin pulang dari Berau, saudara. Ada yang tanya, Bu, Berau itu di belahan dunia yang mana ya? Orang pada nggak tahu, Berau itu di Kalimantan Timur. Ya, saya bilang di Kalimantan Timur. Saya itu untuk pelayanan begini itu bayar harga loh saudara. Berau kepulauan di Kalimantan Timur. Mereka pesan tiketnya jam 5 pagi. Saya harus berangkat jam 3 dari rumah. Saya bilang sama suami saya, aduh saya malas banget saya pergi, saya mau pikir tinggalin kalian lagi bagaimana ya. Suami saya bilang semangat, itulah hamba Tuhan, kita harus menyalipkan daging. Ya memang gak enak kalau suruh pelayanan ke Hong Kong, enak kan saudara ya. Ya pelayanan ya Bu ya ke Bangkok gitu ya. Kan sekarang banyak ibu-ibu itu yang alasan sama suaminya, saya mau pelayanan Pak, kemana? Ke Bangkok. Ya mau pelayanan loh Pak ya kemana? Ke Australia ya, enak banget pelayanannya ke Bangkok, ke Australia. Pergi sana ke Papua. Ya berani nggak ya, itu loh pelayanan yang benar-benar. Jadi saya bilang sama suami, aduh ya malas banget mau saya batalin, tapi bagaimana, pergi ke Kalimantan kemarin tiketnya aja hampir 7 juta loh. Kita mending jalan-jalan ke luar negeri, benar nggak? Ya tiketnya aja sekarang Indonesia susah banget. Akhirnya suami saya bilang, say semangat say, menjadi hamba Tuhan tuh ya begitu itu, bayar harga kamu tapi tetap semangat ya. Anak saya udah WA terus, Mami berapa lama? Mami nanti sampai Selasa, karena dari Balikpapan, Berau, Mami langsung mampir ke Surabaya. Nanti Selasa, ya lama banget. Ya suami saya gini, bete nggak ada kamu, nggak ada teman ngobrol. Biasanya berdua ketawa-ketawa, sekarang bete ya. Tapi saya bersyukur saudara, kenapa saya pergi anak-anak suami itu merasa kehilangan. Berarti hidup saya masih berdampak. Amin. Jangan sampai saya pergi mereka bilang, Mami pulangnya kapan? Selasa? Ya kok cepet banget Mam. Nah, itu berarti saya sudah tidak berdampak di rumah kan. Bener nggak ya? Suami saya udah gini, say kamu tinggal saya ini ya 3 hari, mau gila saya. Kenapa kamu mau gila? Ya bagaimana, nggak ada yang ngurusin saya. Wow ternyata saya berdampak saudara. Makanya itu yang saya bilang, satu kali saya diundang khotbah di Bekasi. Wanita se-Bekasi, Natal bersama. Temanya wanita yang berdampak sampai ke bangsa-bangsa. Alay banget ya. Bener gak? Saya baca temanya aja alay ini. Benar, akhirnya saya datang, ratusan wanita berkumpul saudara di mereka pakai gedung Sport Center. Lalu saya tanya gini, saudara ini temanya cukup berat ya, menjadi berdampak bagi bangsa-bangsa. Sebelum saya berkhotbah, saya mau tanya dulu di sini, yang tiap hari bikinin suaminya kopi pagi hari, angkat tangan. Yang tiap hari ngurusin suaminya sarapan, bikinin suaminya jus, angkat tangan. Saudara tahu di antara ratusan ibu-ibu itu cuma segelintir 1-2 orang yang angkat tangan. Saya tanya lagi beberapa kali, masih ada, saya tunggu. Enggak ada. Jadi tema khotbah berubah hari ini, jadilah dampak di dalam rumah tanggamu. Tidak usah pergi ke bangsa-bangsa. Benar gak saudara? Ya, ngapain kamu pergi ke bangsa-bangsa, orang dalam rumah aja gak berdampak, ngurusin suami aja tidak becus, benar gak? Ya kadang-kadang kita ini terlalu alay ya, menjadi Kristen itu apa saudara? Ayo kita mengerti tubuh kita ini loh ya. Yang kita persembahkan bagi Tuhan, yang kita persembahkan bagi suami kita. Satu kali ada ibu bersaksi di satu persekutuan, dia bilang begini, saudara saya baru kehilangan suami. Ya saya itu bersedih sekali. Jadi saya mau bersaksi bagaimana suami saya meninggal. Seperti biasa dia berangkat kerja jam 6 pagi, saya masih tidur. Saya dengar kesaksiannya aja udah jengkel saya saudara.
Ya, saya masih tidur, lalu dia pergi, saya cuma dengar dia udah berangkat. Saya bangun jam 8. Ya, jangan angkat tangan kalau ada istri model begini di sini. Saya baptis ulang, saudara. Ya, saya rendam agak lama 15 menit. Supaya buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Jadi dia cerita jam 8 dia bangun, HP-nya itu miss call dari suaminya sudah berkali-kali. Dia bilang gini, ngapain sih? Lalu dia SMS, kenapa Pi? Saya baru bangun. Tiba-tiba bunyi HP-nya. Dia angkat dari HP suaminya, halo, kamu kenapa telepon-telepon terus? Kan kamu udah tahu saya itu bangunnya jam 8. Lalu orang ngomong, Bu maaf, saya teman kantornya Bapak, kenapa Bapak meninggal? Dia bilang saya kayak disambar petir. Ya, jadi mereka bilang sampai di kantor Bapak turun dari mobil jatuh di parkiran. Waktu mau ditolong gak sempat sudah meninggal di tempat. Dia bersaksi menangis begini saudara. Ibu-ibu. Saya itu tidak menyangka kalau itu hari terakhir suami saya. Kalau saya tahu itu hari terakhirnya saya pasti bangun jam 6 pagi. Saya bikinin dia kopi, saya kasih dia sarapan. Ya, benar saudara. Ya, kalau saya tahu itu hari terakhirnya, makanya Bu, ya, kita ini selama diberi suami di samping kita, Tuhan kasih kita tanggung jawab menjadi seorang penolong, amin. Di mana-mana yang namanya penolong itu harus lebih kuat daripada yang ditolong. Itu sudah takdirnya. Ya, jadi istri itu mau disakiti ya sudahlah, terima saja. Ya. Kan ada lagunya kan, wanita dijajah pria sejak ya dijadikan perhiasan sangkar. Kemarin saya di Kalimantan di Berau ada orang datang suku Dayak bawa madu. Bu, madu Bu, asli. Lalu ada satu gembalanya tanya, ini bisa membuktikan asli atau tidaknya gimana? Bawa pulang aja ke rumah Pak madunya. Kalau istrimu marah dan ngamuk itu madunya asli. Ya coba kalau mau tes madu asli itu Pak bawa pulang ke rumah madunya Pak. Kalau istrimu marah berarti itu madunya asli. Asli di madu gitu ya. Lalu saudara ya kenapa ya kita ini wanita memang diciptakan sebagai seorang penolong harus lebih kuat daripada yang ditolong. Saya pertama kali menikah sama suami saya pikir ketemu suami orang gereja, haleluya puji Tuhan 12 kali. Sama-sama hamba Tuhan pasti gak pernah berantem tiap hari ketemu, haleluya, shalom, iya bener gak? Ya kita berpikir dapat suami orang gereja kan begitu kan? Saya menikah dapat suami saya orang Solo, saya Sulawesi. Saudara tahu ya yang namanya komunikasi itu namanya sebuah hubungan dibangun jembatan komunikasi. Kalau komunikasi kita udah rusak, maka pasti rusaklah sebuah hubungan. Makanya orang bilang gini, kalau mau nikah yang muda-muda, nggak usah lihat kayanya, nggak cari aja yang enak diajak ngobrol. Karena kita kalau udah tua nggak ngapa-ngapain, ngobrol terus. Bener nggak saudara? Ya, gitu ya. Jadi kita ini kan nanti kalau udah tua, saya sama suami saya tiap hari ngobrol terus saudara. Ya, saya sampai tanya suami saya gini, kamu tuh nggak butuh sahabat ya? Enggak, kan kamu udah jadi sahabat saya. Bener loh, saya juga nggak butuh sahabat lagi karena suami saya ya tempat curhat saya. Saya juga menjadi tempat curhatnya dia. Kita nggak perlu me time lagi karena kami sangat menikmati waktu-waktu kami berdua. Bener nggak? Lalu saudara, ya ini saya tadi ngomong apa ya? Serius loh. Oh iya, suami saya orang Solo, saya Sulawesi. Ya. Pertama kami menikah yang menjadi masalah dalam rumah tangga kami adalah masalah komunikasi. Percaya nggak? Orang Solo kalau ngomong pelan,
halus, nyaris tak terdengar. Ya benar nggak? Lama lagi ngomongnya, panjang dan lama. Itulah orang Solo. Saya orang Sulawesi kalau ngomong saudara cepet, nadanya tinggi nggak bisa berhenti. Jadi waktu kami pertama kali menikah saudara, ya selalu salah. Saya panggil suami saya itu kan Bojo, artinya Jo, artinya Bojo, Jo ya. Jo gitu ya. Jo, itu anu. Dia datang, Bo, ngomongi alon wae to say. Kowe iki nek ngomongmu banter, aku kaget loh. Ya, orang Solo itu kaget ngomong loh. Orang mah kaget aja, nggak usah ngomong. Bener nggak? Nek kowe ngomong kenceng, aku kaget loh. Ya, saya bilang biasa aja keles, tinggal kaget juga pakai acara ngomong. Besok begitu lagi, Jo, itu anu gitu tuh gimana ini? Mbok ojo nesu. Nek ngomongi ojo nganggo nesu saya. Aku ini ndak nesu loh. Lakuin nesu ora. Ya. Akhirnya yang tadinya nggak marah jadi marah. Ya itu kamu nesu loh. Ora iki ora nesu. Memang aku iki ngene loh. Ora, kok itu nesu. Hih. Ya sampai gregetan saudara. Ya, dia bilang nek kowe itu ngomong koyo ngono ya aku iso kena serangan jantung loh. Ya, lane aku kena serangan jantung aku mati piye no. Saya bilang ya saya jadi janda lah. Ya, jadi saudara persoalan kami pertama kali menikah itu masalah bahasa. Stres nggak saya? Lalu dia tiap hari ngomong, mbok kowe iki belajar ngomong Jowo. Ora iso. Mesti iso say. Ora iso. Saya ini dibesarkan di dalam keluarga saya puluhan tahun, tiba-tiba nikah sama kamu beberapa hari kamu suruh saya jadi orang Solo, ya mana bisa. Ojo ngomong ora iso toh, ngomong o iso. Ora. Ya, tiap hari saya disuruh berubah jadi kayak orang Solo. Saya bilang sama dia, kalau dari awal kamu cari istri yang lemah lembut, harusnya kamu jangan menikah sama Debbie Basir, cari saja Sri Rejeki. Lo bener nggak? Ya emang nyata-nyata namanya Sri Rejeki. Lalu saudara karena setiap hari saya dipaksa-paksa, akhirnya saya gini, besok saya akan berubah menjadi Sri Rejeki. Biar kamu puas. Bangun pagi saya bangunin dia. Mas. Ya. Pripun Mas. Nek panjenengan arep ndahar saiki monggo kula cepake Mas. Saudara tahu suami saya kaget. Bangun dia bilang ini Sri Rejeki dari mana gitu ya. Ya saya bilang monggo Mas, dia bilang non ngopo toh, mboten nopo-nopo. Ya monggo dahar Mas. Dia keluar dari kamar mbok ora usah ngono to non, mboten nopo-nopo. Saudara tahu? Dari pagi sampai malam. Dia sampai udah kelabakan non wes to mboten Mas. Ya, saya ngajak pergi, ayo lungo toh Mas. Saudara tahu? Saya pikir dengan saya begitu dia akan menjadi cocok dengan saya. Kan dia minta saya berubah menjadi orang Solo. Ya saudara, akhirnya siang sore-sore udah mau malam dia bilang say. Biasa wae toh. Tenan biasa wae. Saya masih sambung, mboten. Sampai terakhir malam saudara mau tidur dia bilang gini, benar ku mencintaimu tapi tak begini.
Jadi saya tanya sama dia, jadi bagaimana? Mau dilanjutkan jadi Sri Rezeki atau Debbie Basir? Akhirnya dia bilang gini, Debbie Basir wae. Ternyata menjadi cocok itu bukan berarti menjadi sama. Amin. Karena Tuhan menciptakan kita kan unik. Yang namanya suami istri itu pasti berbeda. Nggak mungkin sama. Sampai hari ini saya dengan suami saya nggak cocok. Tapi apa yang mencocokkan kami cuma satu, firman Tuhan. Amin. Waktu istri tunduk sama firman, suami tunduk sama firman, rumah tangga itu jadi cocok. Lalu ada yang bertanya, Bu, kalau cuma saya sendiri yang tunduk sama firman, Bu, kan saya capek. Suami nggak tunduk-tunduk. Bayarlah hargamu. Amin. Lah itu harga yang harus kita bayarkan, ikut Yesus itu enggak gampang. Saya bilang dalam hidup ini ada dua saudara, ada yang namanya takdir, ada yang namanya nasib. Ya, takdir itu kita nggak bisa rubah, itu Tuhan yang buat. Mati, lahir itu Tuhan yang buat. Ada yang bilang berarti jodoh bukan takdir, nasib. Kenapa? Karena jodoh itu kita yang pilih, bukan Tuhan kan? Saudara di sini pilih jodoh, siapa yang pilih? Saudara atau Tuhan? Ya. Yang ngomong yang pilih Tuhan angkat tangan. Yang pilih sendiri angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Kayaknya semua bingung ya. Satu kali saya layani di Jakarta, ada suami istri mau bercerai karena istrinya selingkuh. Ya, jadi sekarang ini dunia itu ya sama-sama lah ya, jangan cuma lihat suami selingkuh, banyak istri juga selingkuh. Istrinya selingkuh, akhirnya suaminya terluka juga kan, ya karena terluka jadi balas-balas dendam lah. Istrinya bilang, saya ini balas dendam karena dulu suami saya pernah selingkuh juga Bu. Ya saya masih nggak terima, jadi saya selingkuh. Akhirnya suaminya kepahitan, marah. Saya bilang sama ibu itu, Bu, kalau ibu mau menyelamatkan rumah tangga ini, ibu harus bayar harga loh. Dosa itu harganya mahal. Ibu harus bayar harga. Bagaimana caranya? Ya ibu tetap melayani suami dan apapun yang suami katakan ibu terima aja dulu deh sekarang. Ya, ingat anak-anak, bayar harga. Berantem hebat, dipukuli suaminya, dia lari pulang ke rumah. Dia minta dia WA saya suaminya, Bu, boleh tolong gak jemput istri saya? Ya saya sampai melakukan yang begini loh di Jakarta saudara. Ya udahlah, memang panggilan saya. Saya ajak suami saya, anterin dong, kenapa? Mau jemput ibu itu ya, kita berdua masuk ya. Yuk, kita masuk, ketok pintu, ketemu mamahnya. Selamat siang Bu, saya pendetanya ibu ini sama suaminya, kan mereka ini lagi ribut, saya mau jemput dia untuk pulang. Mamanya bilang, apa? Mau jemput dia? Kalau dia sampai dipukulin, dia apa-apain suaminya, ibu tanggung jawab. Dalam hati saya ini udah gak ngapa-ngapain, disalah-salahin, suruh tanggung jawab lagi. Salah saya ini apa coba? Saya cuma mau nolong kan? Bukan gitu Bu, kan kita ini masih berusaha supaya rumah tangga ini bisa terselamatkan. Saya mengajak ibu untuk kerjasama. Lalu dia bilang gini, coba kalau ibu nanti anaknya punya nasib kayak anak saya. Kalau ibu anaknya dapat suami model kayak suaminya anak saya, lalu dia dipukulin suaminya, dia lari ke rumah ibu, ibu suruh dia balik sama suaminya. Ya benar juga sih. Ya. Coba ibu pikir, kalau nasib ibu seperti nasib anak saya. Oh saya jawab dia, anak saya tidak akan punya nasib sama seperti anak ibu. Karena saya mendidik anak saya dalam kebenaran firman Tuhan, dia tidak mungkin cari suami kayak model suaminya anaknya ibu. Ibu dengar sekarang. Jadi ibu mau suruh dia pulang atau tidak? Saya tunggu dia sekarang. Saya bilang gini saudara, jangan bilang Tuhan yang bikin kamu punya nasib. Nasib itu kita yang buat. Saya tanya, ibu coba tanya mereka, dulu ketemunya di mana? Di karaoke. Makanya jadi begitu rumah tangganya. Yang muda-muda yang mau cari jodoh di sini hati-hati kalau cari jodoh, jangan cari di karaoke, di panti pijat. Nanti jadinya begini ini saudara, bikin rempong kalau udah nikah, bener nggak? Kayak saya dong, ketemunya di mana Bu? Di gereja. Betapa mulianya tempat itu. Itu aja ada proses, bener nggak?
Ya kita harus bayar harga. Kalau suami saya belum bertobat, bayar harga. Saya pertama kali baca Alkitab kan, istri tunduk pada suami. Layanilah suamimu. Saya berusaha saudara. Waktu pertama masih menikah pertama kali kan, I love you, I need you, I want you. Belum punya anak ini tiap hari cinta-cintaan terus, benar nggak? Ya, itu yang bilang apapun jadi rasa coklat. Begitu udah punya anak satu, tadinya saya setiap hari, saya mau makan apa, saya mau minum apa, saya mau apa. Begitu punya anak kan kita capek. Ya, saya ngurusi anak 3 pertama kali nggak punya pembantu loh, ngurus sendiri anak 3. Betapa perkasanya saya kan. Udah gitu suami masih minta perhatian lagi. Tapi saya tahu kalau Tuhan kasih kita kemampuan, Tuhan menciptakan kita sebagai seorang penolong, berarti dia perlengkapi kita dengan kemampuan. Lama-lama kan saya capek tuh saudara ya. Saya udah capek ngurus anak 3 dia gini, non kopi mana non? Satu kali saya berdiri, punya tangan 2 kaki 2 kan? Sama kan kayak saya kan? Tangan kaki 2 ke dapur sendiri, bikin kopi, ambil sendiri, bikin sendiri. Dia jalan ke dapur. Ini gula yang mana? Di toples yang ada tulisannya garam. Loh kok bisa gula ditulis garam biar gak ketahuan semut? Bingung lagi kan? Loh kok bisa gitu kan kayak kamu di HP Wanti ditulis Wanto. Bapak-bapak hati-hati ya. Ibu-ibu perlu curiga bapak-bapak itu ya. Cek HP-nya. Kadang-kadang Wanti ditulis Wanto. Ya, ke dapur dia bikin kopi sendiri, apa sendiri ya. Apa-apa saya mulai stres marah-marah saudara. Lalu saya kan capek. Setiap hari saya menuntut dia juga berubah. Lalu saya bilang gini, kamu tahu nggak ya? Papi saya itu kepala kantor dulu kerja. Tapi kalau pulang ke rumah dia masak di dapur. Kadang mami saya lagi nonton TV dibikinin kopi. Benar nggak? Ya. Saya itu dibesarkan dari keluarga yang kayak begitu dan saya melihat papi saya itu menjadi pria teladan dan memang papi saya itu laki-laki yang suami idaman luar biasa. Kadang mami saya nonton TV dia datang bawa kopi, bawa pisang goreng, itu suami yang luar biasa. Lalu suami saya bilang gini, mak saya itu istri yang luar biasa. Kenapa? Papa saya cuma duduk di meja kayak raja dilayani. Dia cuma ngomong nasi, nggih, nasi teko. Kerupuk, nggih, kerupuk teko. Ya, teh, nggih, teh teko. Dan mak saya tidak pernah mengeluh satu kata pun dari mulutnya. Itu baru bilang istri yang luar biasa. Saya bilang, papi saya suami yang luar biasa, makmu istri yang luar biasa. Kita kawinkan saja mereka berdua. Supaya rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang luar biasa. Stres nggak saudara? Kita sibuk, saya benar waktu itu udah capek, saya pikir ngapain. Lalu saya satu kali makin stres kan makin capek, kita juga bisa darah putih naik di kepala itu. Bisa gila enggak? Lalu saya baca satu ayat firman Tuhan yang berkata begini, segala sesuatu yang kau perbuat, baik itu dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Besok saya udah capek, suami saya bilang, non kopi. Ayat itu teringat, lakukan untuk Tuhan. Udah mau ngamuk, lakukan untuk Tuhan. Saya ke dapur ambil kopi, saya taruh di gelas untuk Tuhan. Kenapa harus untuk Tuhan? Kalau untuk suami kita lagi jengkel, bisa kita tambahi sianida 1 sendok. Bener gak saudara? Ya, saya sambil aduk untuk Tuhan. Saya taruh di meja ya. Terima kasih loh saya, dalam hati saya itu untuk Tuhan.
Saudara, artinya apa ya? Mau berubah tuh nggak gampang. Tidak semudah kita membalik telapak tangan. Nggak semudah kita ngomong, kalau dua-dua orang enak aja kenapa bercerai? Nggak cocok, Bu. Saya mau tanya, ada nggak orang cocok di dunia ini? Yang sudah menikah lebih dari 10 tahun angkat tangan. Ya, cocok nggak sama suaminya, sama istrinya? Bapak sama istrinya cocok, Pak? Cocok ya? Bapak terangkat hidup-hidup sekarang loh. Seperti Henok. Ya cari orang cocok itu ada, nggak ada orang cocok di dunia, benar nggak? Kalau cocok itu tidak pernah berantem, seumur hidup cocok terus. Saudara bisa bayangkan orang cocok, Say kita makan ini ya, ya. Say kita pergi ke sana, iya. Say kita ini ya, iya. Itu orang cocok. Makanya kalau ada istri yang mau cari suami yang ngikuti maunya senang terus, ya itu terpaksa suaminya harus dipanggil Dogi. Cuma Dogi yang menyenangkan hati kita kan. Yang namanya manusia, orang aja diciptakan. Saya pernah baca satu artikel orang lahir kembar, badannya satu, kepalanya dua. Mamanya ditanya, ada kendala besarkan mereka? Waktu kecil nggak ada kendala, waktu mulai dewasa kendalanya luar biasa. Kenapa? Badannya satu, kepalanya dua. Kepala yang satu pengen pakai baju merah, kepala yang satu pengen pakai baju biru. Padahal badannya cuman satu. Lalu berantem, gigit-gigitan, nggak bisa dipisah kan? Sampai berdarah-darah. Itu yang satu hati, satu jantung, satu badan. Satu DNA, satu benih, satu kandungan. Karena punya dua kepala bisa berantem. Apalagi suami istri yang datang dari dua benih yang berbeda, dua kandungan yang berbeda, dua badan, dua kepala, dua hati, dua jantung. Rempong nggak? Ya, jadi ada orang yang cocok waktu kita melakukan firman. Kita bisa jadi cocok. Tapi suami saya belum, Bu, bayar harga. Amin. Supaya hidup kita ini berdampak. Ya, supaya hidup kita berubah dan suami juga bisa berubah kalau kita mau berubah. Ya, tapi kalau kita nggak mau berubah, ya jangan harap. Enak banget orang sekarang, saya cerai, Bu, kenapa? Udah tidak cocok. Ya, nanti dia nikah lagi emang cocok? Nggak cocok lagi, nikah lagi nggak cocok. Makanya di Jepang sekarang banyak pria yang menikahi robot. Dia bilang kenapa nikah sama robot tuh enak, nggak pernah berantem, orang emang robot. Ya, bahkan robot sekarang di Jepang kan sudah didesain khusus bisa untuk diperlengkapi buat tidur. Ya memang silakan nikah sama robot, cuman satu aja, kalau lagi gitu dia korslet, matilah kau. Bener nggak? Coba tolong dipikir pakai nalar, ini orang-orang sakit jiwa memang. Ya. Dia pria-pria di Jepang sekarang menikahi robot, saudara. Ini kan sudah di luar nalar ya. Ya bukan, kita ini nggak bisa cocok sama siapa aja, nggak bisa cocok. Kalau kita bermasalah dengan diri kita sendiri. Akhirnya saya bikin suami ya iya untuk Tuhan. Semua yang saya lakukan di rumah untuk Tuhan. Tapi ada bagusnya waktu saya coba semua melakukan untuk Tuhan. Saya damai sejahtera. Saya sukacita, suami saya diberkati, anak-anak saya merasa diberkati. Ketika saya mulai berubah untuk diri saya lagi nonton TV, suami saya datang bawa kopi. Aku coba bikinin kamu kopi dengan cinta. Iya, dia mulai berubah. Ketika engkau menuntut orang lain berubah dan engkau tidak pernah mau berubah, maka kekacauan terjadi. Seorang psikolog Amerika berkata begini, sebuah penemuan terbesar di dunia ini adalah satu hal, manusia bisa merubah dirinya sendiri. Tapi kita nggak akan pernah bisa mengubah orang lain. Tapi firman Tuhan bilang, apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Di dalam mendidik anak pun kita nggak bisa dengan cara kita. Anak dulu sama anak zaman sekarang kan beda, benar nggak? Anak dulu kita diteriakin papa kita sekali, Dedi, di ujung dunia mana, lari kita datang di depannya dia, pap, kenapa pap? Ya, bener nggak? Anak sekarang saudara panggil, saya panggil anak saya, Nji, nggak nyaut. Padahal dia denger loh di bawah, Nji, nggak nyaut. Saya WA, Nji jawab, iya mam.
Ya, saya bilang, mami teriak-teriak, kamu kok nggak jawab? Biasa aja, keles. Itu anak sekarang, mereka nggak bisa dengan cara kita dulu, saudara. Bener, Anda marahin mereka. Saya berusaha membawa anak-anak saya tanamkan mereka firman Tuhan. Saya kasih mereka satu kali, saya coba begini, saudara. Waktu kita duduk makan, waktu kita di perjalanan di mobil, bagikan firman. Saya bagikan, saya selalu bilang sama anak saya, jangan pacaran dulu ya, masih SMA. Kenapa? Jodoh itu cuma satu. Kamu gonta-ganti, sakit hati, buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, buang pulsa. Bener nggak? Ya tunggu aja, dari Tuhan tuh mesti yang terbaik. Kamu sekarang fokus kepada masa depan. Iya mam, gini-gini. Satu kali saya pelayanan di Palu, saudara, saya dengar mami saya WA Dep, Enji pergi. Saya WA anak saya, Ji, mami kan udah ngomong, kalau mami sama papi lagi pelayanan luar kota, kamu jangan pergi. Ini mami tahu malam minggu, mam tapi kan ini teman saya ulang tahun dan saya udah lama loh ngomong sama mami, kan aku gak tahu kalau bertepatan sama mami pelayanan di luar kota. Saya cuma balas dia gini, Ji, di dalam dirimu itu ada Roh Kudus. Kamu tanya sekarang sama Roh Kudus, kamu pergi atau kamu pulang? Kalau Roh Kudus bilang pergi, pergi saja, mami gak larang. Tapi kalau Roh Kudus suruh kamu pulang, pulang ya nak ya. Karena oma itu khawatir kalau kamu gak ada di rumah, mami sama papi gak ada. Saya biarin sambil saya berdoa, Tuhan Roh Kudus jamah hatinya. Gak lama mami saya WA, Dep, Enji pulang. Kita gak bisa loh, kita pukul mereka, anak sekarang dipukul. Yang luka bukan badannya, hatinya. Benar saudara. Ya, dengan kekuatan, makanya saya mau bilang orang tua, teladan kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Didik anak sekarang gak bisa cuma dengan omongan. Mamahnya begini, nak, mama tuh lihat kamu seharian ini pegang HP terus loh, ya. Mama gak suka ya kamu pegang HP terus ya, itu HP ditaruh sana. Lah itu mama lagi ada urusan sama temannya mama ini. Lah tapi mama juga dari tadi gak lepas HP ya, kan mama orang tua, kamu kan anak-anak. Bagaimana anak bisa tobat saudara, bener gak? Kita gak bisa jadi teladan. Saya bilang sama anak saya, kalau ada Roh Kudus dalam dirimu, kamu pegang HP kelamaan Roh Kudus tegur loh, itu dosa. Amin. Bener gak saudara? Ya, kalau kita punya Roh Kudus akan tuntun kita untuk terus berubah. Yang terakhir ya, kita baca ayatnya yang terakhir, lalu kita kayaknya muka-mukanya sudah mulai lapar. Ayat yang kedua berkata gini, Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Kenapa kita harus berubah? Karena engkau tidak akan pernah bisa memahami kehendak Tuhan kalau engkau tidak berubah. Amin. Banyak orang Kristen pengen tahu kehendak Tuhan tapi hidupnya gak mau berubah. Ada orang-orang datang sama saya, Bu Debi, saya kan lagi jatuh cinta nih sama seorang pria, iya. Nanti saya bawa dia satu kali ketemu ibu ya. Kenapa? Ibu tolong lihat ya, dia ini dari Tuhan atau bukan. Saya bilang yang mau nikah siapa? Kamu apa saya? Ya saya Bu, tapi kan ibu tolong tanyalah sama Tuhan. Kamu tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kamu gak berubah loh. Hidupmu berubah dulu, ikuti firman Tuhan, baru kamu bisa melihat. Ini perkara rohani, kita gak bisa dengan teropong duniawi saudara. Gak bisa, engkau mau tanya-tanya pendeta, tidak ada satupun pendeta yang bisa kasih tahu jodoh yang terbaik dari Tuhan itu yang mana. Masa depanmu yang terbaik dari Tuhan itu yang mana, gak ada. Engkau sendiri yang berhubungan dengan Tuhan, hidupmu berubah dulu. Persembahkan hidupmu, jangan menjadi seperti dunia ini, kata firman Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, kenapa? Karena hukum dunia dan hukum Tuhan itu berbeda. Hari-hari ini ada banyak kebenaran dunia yang itu tidak sesuai firman Tuhan. Nah Tuhan suruh kita berubah. Jangan menjadi seperti dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya tadi pagi sangat diberkati, kita cerita-cerita waktu makan sarapan pagi di hotel, Bu Fani itu cerita saudara. Jadi dia kecelakaan mobil. Ya, Bu cerita sebentar sini Bu, gak apa-apa sini. Ya saya diberkati dengan kesaksiannya bagaimana Tuhan mengubahkan dia ya. Jadi Bu Fani ini singkat aja, dia kecelakaan mobil saudara, mobilnya dia tabrak trotoar karena sakit kepala, nyetir minum obat Paramex. Cerita deh Bu sebentar. Ya shalom semuanya, puji Tuhan ya, saya cuma mau kesaksian Tuhan Yesus itu dahsyat ya. Jadi waktu Desember saya kejadian itu saya tabrak trotoar, dalam kondisi saya tidur.
Karena kenapa saya tidur, waktu saya pelayanan pulang dari Kelapa Gading, saya kepalanya sakit nggak tahu, sakitnya udah nggak tahan. Jadi saya bilang sama teman saya, kamu punya nggak obat Neuralgin? Kalau ada saya minum itu, katanya nggak ada. Yang ada Paramed, dia bilang gitu. Saya bilang ya udah kalau gitu kasih aja sama saya. Dia bilang tapi ini bisa menyebabkan ngantuk. Saya bilang nggak apa-apa, saya udah nggak tahan lagi, bener-bener nggak tahan. Jadi saya nyetir di depan, mereka berdua di belakang gitu. Jadi waktu udah minum, singkat cerita sampai di Pluit itu di depan PV, saya nggak sadar lagi, saya udah tidur. Jadi dalam kondisi saya tidur tiba-tiba hantam plang gitu kenceng banget. Teman saya teriak, Fani, dia teriak gitu. Hah kenapa? Langsung saya bangun, terbangun langsung nggak ngantuk lagi. Tapi mobil saya yang depan, yang ada ban itu udah hancur. Jadi singkat cerita diderek ke Toyota. Nah waktu ke Toyota itu mereka ajukan saya masuk ke asuransi. Nah waktu saya mau masuk ke asuransi ternyata 2 minggu setelah dikerjain yang pertama SPK turun udah selesai. Ternyata yang satu udah selesai mereka tes mobil. Lupanya itu hantaman itu sangat kencang. Jadi yang kedua itu mereka mau minta SPK lagi sama asuransi. Ternyata asuransi itu tidak menghiraukan permohonan mereka. Jadi saya tiba-tiba waktu Februari udah lewat Desember, Januari, Februari saya telepon. Mobilnya gimana? Bu ini ada lagi loh mau pakai SPK yang kedua tapi dari asuransi masih belum turun dengan SPK jadi nggak bisa Bu, kita nggak berani kerjain dia bilang. Lalu saya bilang oke saya harus telepon kemana biar saya sendiri yang telepon. Tapi sebelum itu saya datangin dulu ke montirnya, saya minta tolong dan dia pun mau berusaha tapi nggak dihiraukan lagi, didiemin. Lalu saya belajar sabar, secara jujur daging saya udah mulai berontak ya. Saya asuransi bayar 7 tahun. Udah begitu setia saya bayar nggak pernah terjadi hal apa-apa. Tapi ketika ada kejadian kenapa saya seperti diabaikan begitu. Rasanya pengen marah, pengen berontak daging saya. Tapi Tuhan ingatkan, enggak sabar, ini proses. Saya juga ikut karena basic saya itu orangnya dulu sebelum bertobat itu saya emosi. Sekali belum berubah itu saya emosi. Lalu saya ikutin Tuhan, saya sabar. Nah singkat cerita saya ke hotline-nya saya telepon. Sampai berkali-kali dikasih satu orang, oke namanya siapa gitu. Nanti saya bantu ya Bu. Ternyata saya telepon lagi 10 hari belum turun. Kedua begitu juga, singkat cerita dari Desember sampai April, udah berapa bulan tuh? Udah hampir masuk 4 bulan lebih. Aduh saya udah rasanya nggak tahu gimana, memang masih ada satu mobil tapi saya harus berbagi dengan suami anak saya dan saya naik Grab, kadang-kadang saya naik taksi ke pelayanan, saya pun nggak apa-apa. Nah suatu hari saya diteleponin sama montirnya, Bu ini saya mau kasih, saya udah ambil keputusan, saya ambil keputusan bilang sama suami, gini aja deh untuk yang kedua saya minta ya, tapi jangan marah ya saya bilang gitu kan kondisinya saya yang tabrak Sarah. Ya udah saya nggak mau lagi harapin asuransi, saya mau bayar aja itu asuransi saya bilang gitu. Gak usah pakai asuransi tapi saya bayar aja. Jadi tarik keluar mobilnya dari Sunter masuk ke Pluit. Nanti habis berapa saya bayar sendiri saya bilang gitu. Jadi suami saya bilang ya udahlah kalau memang itu kamu mau ya udah nggak apa-apa. Setelah itu saya telepon sama orang Toyota, mereka singkat cerita bawa dari Sunter bawa ke Pluit. Nah setelah dia bawa itu tiba-tiba 2 hari kemudian dia telepon saya, Bu itu mobilnya Ibu mau nggak mau pakai asuransi, mau bayar sendiri, kita hitung ya berapa. Tahu nggak bapak-bapak ibu-ibu dia kasih saya satu nilai berapa. Saya kiranya bagi saya bayar nggak pakai asuransi ya udah 3 juta. Pikir saya begitu 3 juta nggak apa-apa dah itu pun sakit ya karena kenapa kita ada asuransi. Ternyata dia buka harga berapa. Spare part yang mau ganti yang kedua itu nilainya 23 juta. Saya kaget, seketika saya kaget. Terus saudara saya pada teriak, ih jangan mau katanya, datang aja labrak aja katanya. Sekalian aja permalukan itu Toyota dia bilang karena asuransinya yang pakai Toyota punya. Saya diam, saya langsung didiam, saya tenang. Hati saya udah kacau, tapi satu hal saya mau katakan Roh Kudus dahsyat sekali. Dia lagi ajarkan saya tentang kesabaran dan penguasaan diri. Saya tidak mau marah. Terus saya bilang enggak boleh pakai cara begitu. Terus kami udah berpisah, saya jalan ke kamar mandi, saya nangis.
Saya bilang, Tuhan, sebenarnya secara daging saya pengen berontak. Saya pengen datang ke kantornya. Saya pengen kasih tahu mereka. Cara begitu asuransi ini bisa jelek namanya. Kalau saya jahat, saya pakai website atau apa, tulisin di koran, ini akan jadi malu sekali. Tapi kata Tuhan ingatkan saya. Tiba-tiba saya dibawa kembali, feedback kembali waktu kejadian itu. Tuhan memelihara nyawa saya dengan begitu sempurna. Ternyata tabrakan itu begitu kencang dan tidak ada tabrakan beruntun. Biasanya pada jam-jam begitu di depan ada mobil, belakang ada itu tempat macet gitu. Tapi waktu kejadian itu saya hantam trotoar itu, depan gak ada mobil, belakang gak ada mobil. Jadi semuanya gak apa-apa. Dan saya dan teman saya 2 orang di belakang, kepala saya diingatkan Tuhan. Kalau kepala kamu hantam ke kaca, coba kamu kena apa? Saya memelihara kamu dengan begitu sempurna. Saya sentak, benar Tuhan. Buat apa? 23 juta saya bikin bapakku di surga nangis, sedih melihat anaknya yang sudah dipakai kemana-mana bersaksi. Kalau saya melakukan hal itu, saya memarukan bapak saya. Saya bilang enggak, saya tidak mau memarukan Tuhan karena saya mau menjadi anak yang terang. Biar saya di hadapan mereka saya boleh menebar kasih, orang akan melihat ada Kristus di dalam hidup saya, karena mereka tahu saya ini orang Kristen ya. Nah setelah itu singkat cerita suami saya jemput, saya bilang sama suami saya, dia minta 23 juta begini. Tapi puji Tuhan banget, suami saya gak ada marah sama saya cerita sampai nangis, suami saya cuma bilang satu hal, kasih saya 2 jempol, kamu sudah jadi pemenang. Kamu tidak labrak, tidak marah, kamu sudah jadi pemenang. Saya bersyukur sama Tuhan. Nah setelah itu hari Senin, singkat cerita itu hari Jumat. Suami saya disuruh datang ke kantor dia biar dia jelasin kenapa bisa kena 23 juta. Nah pada hari Senin itu Tuhan masih ajarkan saya dalam kondisi yang tidak enak. Dalam kondisi hatimu yang tidak enak seperti dilugikan atau apapun. Saya tetap menjaga hati saya, sikap hati saya, respon semua untuk Tuhan. Seperti Bu Debbie bilang, semua lakukan untuk Tuhan. Karena saya ada kutip firman itu, Tuhan segala apa yang kumiliki itu milikmu Tuhan, saya bilang. Jadi kalau memang ini 2-3 juta mau keluar, ya udahlah gak apa-apa, anggap aja sumbang, saya bilang begitu ya. Tapi apa yang terjadi, pada hari Senin itu saya tetap melayani dengan sukacita di salah satu gereja. Waktu mau menjelang melayani itu jam 1.30 saya hadapin teman-teman dengan sukacita. Jam 11:30 saya diingatkan untuk telepon suami saya. Karena suami saya lagi ketemu sama montir itu. Saya tanya, Pi gimana udah ketemu belum? Udah katanya. Suami saya jawabnya apa? Puji Tuhan loh say, kita gak jadi bayar 23 juta. Kenapa? Tuhan bisa balikkan keadaan. 2 montir itu diubah sama Tuhan bayar kita. Di depan suami saya, dia langsung telepon ke asuransi dan puji Tuhan pada hari itu dia telepon asuransi situ, respon, lalu gak lama setengah jam ada yang datang langsung fotoin untuk apa spare part yang kedua mau 23 juta itu. Dan puji Tuhan lagi, sebelum saya ke tempat ini, Surabaya, saya begitu antusias dengan Victory ulang tahun ke-11 dan Ibu Debbie mau khotbah. Saya bilang sama suami, saya rindu sekali datang karena saya belum pernah ya. Tuhan sempurnakan. Dapat kabar dari montirnya waktu saya mau berangkat ke sini hari Sabtu atau Jumat, dia bilang, Bu, Selasa mobilnya sudah oke, Ibu sudah bisa bawa pulang, tidak usah bayar 23 juta. Itulah kesaksian saya. Thank you. Saudara, kalau Ibu Fani cerita itu, saya tadi pagi dia cerita lebih dramatis tadi pagi itu karena cuma sama saya di meja makan. Dia bilang, Ibu, saya udah, kalau kita itu bener nggak, labrak nggak? Bayar asuransi 7 tahun loh. Masa ini begitu rusak nggak diganti? Dia bilang saya udah pengen marah tapi berusaha nahan. Ya bagaimana supaya nggak marah. Jadi waktu dia mau ngomong ke suaminya 23 juta itu dia udah nggak bisa ngomong. Dia tahu suaminya mau marah. Waktu naik mobil dia cuma nangis, katanya air matanya, Pak suaminya tanya kenapa, kamu kenapa? Dari bengkel ditelepon, dia kan merasa bersalah Bu Fani yang nabrakin mobil kan. Ditelepon kenapa? Kita suruh bayar 23 juta, tapi aku mau belajar bersyukur. Suaminya angkat jempol begini, kamu sudah menang loh. Dia nggak bahas yang 23 juta, dia bilang kamu sudah menang. Ini bicarakan tentang karakter yang diubahkan. Benar nggak saudara?
Ya, jadi memang gak gampang. Waktu saya bilang sama Bu Fani, waktu karakter kita diubahkan, kita baru bisa lihat kehendak Tuhan. Sebenarnya Tuhan udah tahu, aku akan bekerja 23 juta itu kamu gak usah bayar. Karena Tuhan itu melindungi orang-orang benar. Benar gak? Berkat kita tuh gak sembarangan keluar, dijaga Tuhan. Nah waktu Bu Fani ambil respon yang benar, memberkati mereka, berdoa, udahlah saya gak marah. Tiba-tiba waktu hari berikutnya, Pak kami yang urus, kami yang maju. Loh Tuhan bekerja loh saudara. Ini satu contoh yang kelihatannya simpel tapi dahsyat kan. Waktu kita berespon dengan cara Tuhan, maka Tuhan itu bekerja. Dan ketika Tuhan bekerja dia baru bisa lihat gini, wow. Ya, kalau saya yakin kalau dia ngelabrak ke kantor Toyota, tetap bayar 23 juta. Benar nggak? Lo benar nggak? Tapi orang taat itu pasti dapat berkat. Saudara mau taat? 11 tahun sudah ada di PD Victory. Saya percaya karakter kita semakin diubahkan. Di rumah jadi istri yang luar biasa. Di kantor dimanapun belajar karakter kita ini loh yang harus diubahkan. Ketika engkau diubahkan firman Tuhan bilang supaya engkau bisa tahu mana kehendak Allah. Apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Seringkali yang menghalangi Tuhan bekerja itu karakter kita ini yang berdosa yang gak mau diubahkan. Tapi saya percaya sehari ini, mulai hari ini PD Victory akan menjadi persekutuan yang berdampak bagi kota Surabaya.